الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pembahasan kemarin lanjutan seputar haud berhubungan dengan permasalahan siapa yang diusir dari haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahrul, para pelaku bid'ah dan sebagian para pelaku kemaksiatan. Nah, karena maksiat juga masuk dalam keumuman ihdas fiddin, kejahatan-kejahatan dan seterusnya. Kemudian berhubungan dengan haud itu sendiri, apakah selain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diberi haud? Indak Maulana. Tidak. Kenapa? Baik. Kita tidak mendapati dalil yang sahih yang menetapkan bahwasanya setiap nabi itu memiliki haud. Dan dalil-dalil yang datang semuanya khusus berhubungan dengan haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang zahir itu adalah kekhususan beliau. Nah, dan tentang permasalahan salah satu sifat dari haud adalah siapa saja yang minum dari air tersebut tidak akan merasa haus selama-lamanya. Nah, lalu bagaimana kalau dia masuk ke dalam surga? Apakah berarti tidak minum karena sudah tidak haus? Nabil, minum kan tidak haus, kok minum segala? Nah, karena minum mereka di surga ya untuk bernikmat-nikmat saja. Baik. Apakah umat selain umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kemungkinan bisa minum dari haud? Tuan, tidak. Berarti yang lainnya kaum mukminin di umat-umat lain tidak minum? Apa kemarin bahasannya? Pemahamannya? Nah, mungkin saja. Baik, kenapa? Karena ini juga menunjukkan karamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhuna Abdul Hamid hafizahullah taala dalam syarah beliau untuk Wasithiyah, bahwasanya tidak mustahil karena kita tidak mendapatkan dalil yang menegaskan bahwasanya umat-umat dari umat-umat yang beriman sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak minum dari haud. Kita tidak mendapatkan dalil itu. Sehingga ya tidak menutup kemungkinan semua kaum mukminin intinya. Semua kaum mukminin kecuali mereka-mereka yang terusir dari umat manapun, nah, semoga bisa minum dari Nabi, dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kemarin telah masuk juga pada as-sirat. Yang dimaksud dengan sirat apa? Ukasyah. Nah, satu jembatan yang diletakkan di antara surga dan neraka, yang manusia akan melewatinya sesuai dengan kadar amalan. Baik, kita lanjutkan.
Qala al-'allama al-Fauzan hafizahullah ta'ala, thumma fassala Syekh rahimahullah ahwalan nasi fil mururi 'ala sirat. Kemudian Syekh memerinci keadaan manusia dalam melewati sirat tersebut. Faqala faminhum man yamurru kalamhil basar. Maka sebagian di antara mereka itu ada orang-orang yang lewat sirat dengan kecepatan yang sangat, kalamhil basar, itu seperti kedipan mata. Ila akhirih, sampai keterangan beliau selanjutnya. Maksudnya ay annahum yakunun fi sur'atil mururi wa but'ihi ala hasabi imanihim wa a'malihimus salihah allati qaddamuha fid dunya. Maksudnya bahwasanya mereka dari sisi kecepatan dalam melewati sirat, karena di bawahnya neraka jahanam. Nah, semakin cepat semakin utama. Dari cepat dan lambatnya sesuai dengan kadar keimanan dan amalan mereka yang telah mereka lakukan dulu di dunia. Fabihasabi istiqamatil insan ala dinil Islam wa thabatihi alaih yakunu thabatuhu wa mururuhu ala sirat. Dan ini perlu diingat. Maka sesuai dengan kadar keistiqomahan seseorang di atas agama Islam dan kekokohan dia di atas keislaman, maka demikian pula kekokohan dia ketika melewati as-sirat tersebut. Faman thabata 'ala as-siratil ma'nawi wa huwa al-Islam, thabata 'ala as-siratil hissil mansubi 'ala matni jahannam. Maka siapa saja yang tabat, yang kokoh, istiqamah di atas jalan yang maknawi, yaitu apa? Islam ini, karena kita meminta siratal mustaqim, diberi hidayah kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, siratal mustaqim ini ada dua, yaitu yang maknawi, yang sifatnya makna, yaitu keislaman itu sendiri. Sedangkan yang sifatnya hissi, ya rahmatullah, itulah jalan yang dipanjangkan di neraka jahanam, di atas neraka jahanam. Nah, siapa saja yang sabat di atas jalan Islam, maka demikian pula dia akan sabat, akan kokoh ketika melewati jembatan yang dipanjangkan di atas neraka jahanam. Faman zalla 'ala siratil ma'nawi zalla 'ala siratil hissi wal 'iyadu billah. Dan siapa saja yang tergelincir dari jalan yang lurus yang sifatnya maknawi tersebut, yaitu tergelincir dari siratal mustaqim di dunia, tergelincir dari al-haq, maka dia akan tergelincir dari siratal mustaqim kelak yang ada di atas neraka jahannam, wal 'iyadu billah. Kemudian Syekhul Islam dalam matan telah menyebutkan wa minhum man yamurru kal barqi wa minhum man yamurru kar riyah. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Sebagian di antara mereka ada yang melewatinya seperti al-faras al-jawad, yaitu kuda pilihan yang berlari dengan kencang. Wa minhum man yamurru karika bil ibil. Di antara mereka ada yang melewati sirat itu seperti apa? Penunggang unta. Wa minhum man ya'du adwan. Dan di antara mereka ada yang melewatinya apa? Ya'du adwan, diterangkan oleh Syekh, wa qauluhu ya'du adwan ay yarqudu raqdan. Apa maknanya yarqudu? Indak Ahmad.
berlari. Jadi di antara mereka ada yang berlari dengan kencang. Yang kalau memang dinalar ikhwanifillah, tentunya semua ini tidak mungkin kalau bukan karena apa? Karena pertolongan dari Allah. Sebab sifat dari sirat itu sendiri apa? Jalan tersebut tahdun mazillah, yaitu suatu jembatan yang sangat licin, yang menggelincirkan. Ditambah lagi sifatnya apa? Ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Wa qawluhu yazhafu zahfan, dan di antara mereka atau sebelumnya kita baca matan, wa minhum man yamshi mashyan, di antara mereka ada yang berjalan ketika melewati sirat. Wa minhum man yazhafu zahfan, dan sebagian mereka ada yang yazhafu ay yamshi ala maq'adatihi badala rijlaihi. Ya paling mudahnya dalam bahasa kita ngesot. Ngesot, yaitu berjalan dengan apa, tempat duduknya dengan bokongnya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar apa? Aba Abdillah. Ngesot ya. Ngesot sudah jadi bahasa Indonesia kayaknya. Baik. Tahu ngesot? Tahu nabi? Baik. Kemarin ya karena mau menggambarkan gimana ini terkadang dengan merangkak. Esot ya temannya merangkak, cuman lebih parah ini. Dalam artian kalau merangkak masih mending pakai apa? Pakai lutut. Kalau ini lebih lambat tentunya, karena menggunakan maq'adah, yaitu menggunakan bokongnya. Dia seret. Badala rijlai, sebagai pengganti kedua kakinya, wal'iyadu billah. Wa qawluhu alaihi kalalib, atau wa minhum man yuhtaf, dan di antara mereka ada orang-orang yang tersambar. Wa yulqa fi jahannam, dan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Kenapa kok ada yang tersambar seperti ini? Fa innal jisra alaihi kalalib takhtifun nasa bi'amalihim. Sebab sungguhnya jembatan tersebut padanya ada kalalib, yaitu ada pengait-pengait yang akan menyambar manusia dengan sebab perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Maksudnya apa? Sebab amalan yang jelek sehingga mereka tersambar. Wa qauluhu tuhtafu, atau takhtafu, ini berarti yang wa minhum man yukhtaf. Kalau di matan ya kan pakai ya tempat kalian. Wa minhum man yukhtaf, maksudnya orangnya di antara mereka itu adalah yang ada yang disambar. Baik. Adapun dalam syarah, wa qawluhu takhtafu bi fathit ta, wa yajuzu kasruha, ta-nya takhtifu atau apa? Atau takhtafu. Kalau di sini dengan ta ya. Mana di matan? Yang dimaksudkan mungkin yang di akhir ya. Takhtifun nas bi'amalihim. Berarti ada dua kemungkinan, berarti takhtafu atau takhtifu. Minal khataf wa huwa akhdhu syai' bi sur'ah. Akhdhu syai' bi sur'ah, yaitu mengambil sesuatu dengan cepat, yaitu nyambar. Makanya dalam sebagian perkataan apa? Innal quluba dha'ifah wa syubhat apa? Khattafah. Syubhat itu sifatnya khattafah, sangat cepat sambarannya. Dan di sini kalalib, itu pengait-pengait tersebut takhtifun nasa bi'amalihim, menyambar dengan cepat. Bi'amalihim ay bisababi a'malihim sayyi'ah, dengan sebab amalan-amalan mereka yang buruk.
fayakunu ikhtitaful kalalibi lahum ala sirati jahannam bihasabi ikhtitafi syubhati wa syahawati lahum anis siratil mustaqim. Maka sambaran kalalib tersebut, sambaran pengait-pengait tersebut di atas sirat yang dipanjangkan di atas neraka jahanam sesuai dengan apa? Tersambarnya mereka oleh syubhat-syubhat dulu dan syahwat ketika apa? Berada di dunia. Mereka apa? Tidak kokoh di atas siratal mustaqim. Mereka tersambar, yaitu tergelincir dari siratal mustaqim yang di dunia. Dan ini saya mengaitkan dua perkara tersebut bagus, ikhwan. Yaitu karena kekokohan seorang ketika melewati jembatan itu sesuai dengan kokohnya dia ketika di atas al-haq. Demikian pula tersambarnya mereka oleh pengait-pengait itu ya sesuai dengan kondisi ketika di dunia tatkala mereka apa? Mereka mengambil syubhat, mengikuti syubhat dan syahwat sehingga apa? Terpalingkan dari siratal mustaqim yang di dunia. Wa ahlu sunnati wal jamaah yu'minuna bis siratil mansubi ala matni jahannam wa mururin nasi alaih. Dan ahlu sunnah wal jamaah mereka beriman dengan sirat yang dipanjangkan di atas neraka jahanam dan beriman tentang lewatnya manusia di atasnya. Manusia akan melewatinya. Tidak seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari dan mengatakan itu tidak masuk akal. Ala ma ja'at bihi al-haditsus sahihatu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, sebagaimana datang hadis-hadis yang banyak yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Demikian pula dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis tentang al-murud atau al-murur 'ala sirat. Nah, yang di situ disebutkan dengan jelas ya fillah. Bagaimana manusia melewati sirat tersebut. Dan umat yang paling pertama kali melewati adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Abi Hurairah, fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Maka aku dan umatku adalah yang pertama kali melewatinya. Dan juga sifat ketika manusia melewati sirat tidak ada yang berbicara kecuali para rasul. Sebagaimana dalam hadis tersebut juga Rasulullah mengatakan wala yatakallamu yauma idzin illa rusul wa da'war rusul yauma idzin Allahumma sallim sallim. Tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali para rasul, dan doa para rasul saat itu adalah Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Dan berhubungan dengan kalalib ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan ikhwanifillah bahwasanya itu seperti syaukis sa'dan, yaitu seperti duri. Duri dari apa? Pohon sa'dan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innaha mithlu syauqi sa'dan ghaira annahu la ya'lamu ma qadru 'idhamiha illallah. Itu seperti duri sa'dan. Hanya saja tidak mengetahui kadar besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengait itu yang menyambar-nyambar untuk apa? Mencari siapa saja yang pantas untuk dikait, digatel sehingga mereka jatuh ke dalam neraka jahanam. Nah, besarnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian qala wa khalafa fi dzalika al-Qadhi Abdul Jabbar al-Mu'tazili, dan menyelisih yang demikian itu, yaitu menyelisih keimanan tentang as-sirat, yaitu Qadhi Abdul Jabbar al-Mu'tazili, yaitu Abdul Jabbar bin Ahmad bin Abdul Jabbar al-Hamdani Abul Hasan, yang dikenal dengan Qadhi Abdul Jabbar, syekhnya Mu'tazilah pada zamannya. Naam, dia memiliki kitab Syarah Al-Usulul Khamsah. Naam, syarah 5 pokok. Naam, dari apa? Landasan orang-orang Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah punya Pancasila, Pak. Naam, Al-Usulul Khamsah. Tapi naam, 5 pokok yang penamaannya sekilas baik tapi maknanya batil. Apa usul khamsah di sisi Mu'tazilah? Bisurah indah qalha. Apa saja? 5 pokok dari landasan atau keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Tapi yang pertama adil. Yang dimaksud dengan adil di sisi mereka apa? Apa yang dimaksud adil di sisi Mu'tazilah? Ingkarul qadar, yaitu pengingkaran terhadap takdir. Menurut mereka itulah keadilan. Karena kalau beriman terhadap takdir menurut mereka itu kezaliman. Alasannya apa? Karena bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan takdir bagi hambanya berbuat maksiat tapi Allah menghukumnya. Ini keadilan menurut Mu'tazilah. Kemudian prinsip kedua, mereka memiliki prinsip tauhid. Apa yang dimaksud dengan prinsip tauhid di kalangan Mu'tazilah? Zakaria. Taib, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang mereka maksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Nah, al-khuruj 'alal hukam, keluar dari ketaatan terhadap pemerintah. Jadi pemahaman Mu'tazilah pemahaman khuruj juga, ya Pak, memberontak. Makanya perhatikan seperti Hizbut Tahrir dan yang lainnya, Neo Mu'tazilah gaya baru, ya, mereka ya, nah, memang prinsipnya seperti itu, khilafah. Karena prinsip Mu'tazilah al-khuruj 'alal hukam. Mereka ibaratkan dengan ibarat yang bagus, amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal itu adalah sebesar-besar kemungkaran di antara kemungkaran yang lainnya. Yang keempat apa, Ahmad? Al-wa'du wal wa'id. Yang dimaksud al-wa'du wal wa'id maksudnya harus semua janji pahala itu diberikan dan semua ancaman itu harus diterapkan. Sehingga kalau kok ada pelaku dosa besar, menurut mereka ya harus mendapatkan apa? Mendapatkan hukuman. Sehingga mereka tidak beriman dengan syafaat. Yang kelima apa ini, Ahmad? Manzilah bainal manzilatain. Mereka menetapkan bid'ah yang belum ada sebelumnya, yaitu seorang pelaku dosa besar di sisi mereka berada di kedudukan manzilah bainal manzilatain, kedudukan di antara dua tempat, tidak mukmin, tidak kafir. Tapi di akhirat mereka katakan kekal di neraka. Nah, ini 5 pokok keyakinan Mu'tazilah. Dan prinsip dasar utama mereka ya tahkimul aql, yaitu menjadikan akal sebagai penetap hukum. Sehingga menurut mereka apa saja menyelisih akal mereka tolak, termasuk sirat ini, tidak sesuai dengan akal mereka yang rusak. Qala wa katsirun min atba'ih, dan banyak dari pengikut Qadhi Abdul Jabbar ini yang tidak mau beriman terhadap sirat.
Wa qalu al-muradu bis-siratil madhkuri tariqul jannah. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan sirat yang disebutkan itu adalah jalan menuju ke surga. Al-musyaru ilaihi biqaulihi ta'ala sayahdihim wa yuslihu balahum. Naam, yang diisyaratkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan hidayah kepada mereka dan Allah akan perbaiki keadaan mereka. Maksudnya apa? Diberi hidayah untuk masuk surga. Wa tariqun nar al-musyar ilaihi biqaulihi ta'ala fahduhum ila siratil jahim. Dan sirat juga apa? Mereka maknakan jalan menuju neraka. Jadi intinya sirat itu di akhirat adalah jalan menuju surga dan jalan menuju neraka, bukan jembatan yang dipanjangkan di atas neraka, bukan. Nah, alasan mereka apa? Bahwasanya sirat mencakup juga jalan menuju neraka, yaitu dengan ayat fahduhum ila siratil jahim. Beri hidayah mereka menuju ke jalan neraka jahanam. Qala wa hadha qaulun batil wa raddun lin nususis sahihati bighairi burhan. Ini adalah pendapat yang batil dan penolakan nas-nas yang sahihah tanpa alasan, yaitu tanpa landasan yang kuat, tanpa dalil. Wal wajib hamlun nususi ala zahiriha, dan yang wajib adalah membawa nas-nas sesuai dengan zahirnya. Naam, sesuai dengan zahirnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan telah sifati sirat tersebut yang menunjukkan itu memang adalah jembatan khusus, nah, yang dipancangkan di atas neraka jahanam dengan sifat, nah, apa sifatnya? Ahadu minas sayf. Nah, riwayat yang sahih datang dari siapa ini secara marfu'? Bahwasanya sifat sirat ahadu minas sayf. Nah, datang dari Abi Sa'id secara balaghan. Dalam Sahih Muslim, balaghani annal jisra aba ahaddu minas sayf. Telah sampai kepadaku berita bahwasanya jisr, jembatan itu ahaddu minas sayf, lebih tajam daripada apa? Pedang. Ini datang secara marfu' dalam riwayat siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud di Sunan Ad-Daruqutni. Sanadnya sahih. Adapun pernyataan Abu Sa'id wa adakku minasya'rah, dan lebih lembut dari sehelai rambut, maka wallahu ta'ala alam, kita tidak mendapati riwayat yang marfu' tentangnya. Nah, juga sifat sirat tersebut apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahdun mazillah. Ini selain lebih tajam daripada pedang, juga sifatnya sangat licin. Hal ini sebagaimana dalam riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, wa mal jisru?" Qala dahdun mazillatun fihi khatatif wa kalalib wa hasak. Yaitu suatu dalam jembatan yang menggelincirkan, dan padanya ada penyambar-penyambar, pengait-pengait yang siap mengait siapa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikait. Baik, barakallahu fikum. Hal ini menunjukkan bahwasanya sirat tersebut adalah apa? Jembatan yang memang hak, jembatan yang hakiki yang wajib kita imani. Baik. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.